Dilihat dari nada percakapan antara pihak lain dan Ouyang Nana, orang ini sangat mungkin menjadi salah satu pewaris Dangye di masa depan atau orang suci teratas lainnya. Ketika Ouyang Nana melihat pengunjung, itu wajahnya tiba-tiba tenggelam dan berkata, Sui Zigui, ini tidak ada hubungannya denganmu. Mendengar itu, wajah Sui Zigui tenggelam dan segera tersenyum ringan. Dia berkata, Ouyang Nana, mengapa repot-repot menjadi begitu marah? Meskipun Anda dan keluarga saya memiliki beberapa perbedaan, untuk saat ini, bagaimanapun juga Anda dan keluarga saya adalah keluarga teratas dari Dan Pavilion. Saya ingat orang tua generasi sebelumnya masih berharap kita bisa berbicara sebagai teman, hanya saja Sui tidak begitu menyukai orang yang temperamental. Kenapa sudah bertahun-tahun telah berlalu, Ouyang emosimu masih sangat buruk dan bahkan belum menikah? Ucap Sui Zigui. Sui Zigui, tutup mulutmu yang bau itu. Teriak Ouyang Nana tampak kesal. Sui Zigui adalah anak dari wakil Master Pavilion Wenchang dan juga seorang putra suci Dan. Ini karena Ouyang Nana lebih tua darinya, dan memiliki status yang lebih baik di Dangye. Jadi, Sui Zigui tidak masuk hitungan oleh Ouyang Nana. Sekarang hubungan antara kedua belah pihak telah memburuk. Hehe, kenapa Ouyang Nana marah? Apakah karena saya benar? Saya juga melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Jika Anda tidak bisa menikah, dunia luar akan mengatakan bahwa tidak ada orang yang menyukai putra suci Dangye saya dan itu menyakitkan reputasi Dangye saya. Ucap Sui Zigui berkata sambil tersenyum. Gerakan di sini secara alami menarik perhatian banyak orang di aula. Melihat bahwa Sui Zigui dan Ouyang Nana memiliki konflik, semua orang terkejut, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Para alkemis yang sering berada di Pil Tower secara alami mengetahui identitas kedua keluarga ini. Baik keluarga Ouyang dan keluarga Su adalah keluarga teratas dalam alkimia. Abaikan dia, ayo pergi. Ouyang Nana memelototi Sui Zigui dengan ganas dan menarik Qinchen untuk pergi. Tunggu, siapa orang ini? Ouyang Nana, kamu belum memperkenalkannya. Sui Zi menghentikan mereka berdua sekaligus dan berkata sambil tersenyum. Apa hubungannya denganmu? Ucap Ouyang Nana mengerutkan kening. Sui Zigui jelas mencari kesalahan. Kenapa tidak ada hubungannya denganku? Sui Zigui berkata dengan murung. Jangan lupa, saya adalah anak suci dari Pavilion Pil dan saya juga wakil kepala aula penegakan hukum Pavilion Pil. Anda tiba-tiba membawa orang asing, tentu saja saya harus melakukan pemeriksaan. Sui Zigui melirik Qinchen dengan jijik dan sarkasme. Qinchen mengerutkan kening. Sui jelas ingin merepotkannya. Apakah keluarga Ouyang saya masih harus melapor pada Anda saat melakukan sesuatu, menyingkir? Ouyang Nana berteriak dengan marah menarik Qinchen dan bersiap untuk pergi. Kemana kalian harus pergi? Mata Sui Zigui suram dan sudut mulutnya berkata. Kemungkinan besar bocah ini adalah mata-mata luar, silahkan ikut saya ke aula penegakan hukum. Sui Zi mencibir dan tangannya meraih Qinchen secara langsung. Adapun asal-usul Qinchen, dia tidak peduli sama sekali. Yang disebut mata-mata hanyalah berbicara omong kosong. Sui Zigui, kamu terlalu berlebihan. Ouyang Nana berteriak. Suara Feming terdengar dan hantu finish muncul di kepala Ouyang Nana berubah menjadi cahaya warna-warni dan bergegas menuju telapak tangan Sui Zigui. Garis keturunan Phoenix kuno. Sui Zigui mencibir, tetapi matanya menunjukkan sedikit martabat. Garis keturunan Phoenix kuno dari keluarga Ouyang masih sangat menakutkan, tetapi bukan tidak terkalahkan. Darah di tubuhnya melonjak dan lingkaran hitam tiba-tiba memenuhinya. Di atas kepalanya, satu kepala monster hitam yang mengerikan itu muncul. Binatang buas itu sangat aneh dan kuat, mungkin tidak menakutkan seperti garis keturunan Phoenix kuno, tetapi dalam hal kekuatan itu tidak tertandingi.
Binatang buas itu meraung dan bergegas menuju Phoenix kuno yang berwarna-warni dan segera menekan garis keturunan Ouyang Nana. Sinar cahaya berwarna-warni terus-menerus dikurangi dan ditekan di bawah sinar cahaya hitam ini. Wajah Ouyang Nana tiba-tiba berubah. Meskipun dia telah menerobos keranah Kaisar Wu setelah dia keluar dari alam Yu kuno, akan tetapi Sui Zigui lebih tua darinya. Dia telah menembus keranah Kaisar Wu bertahun-tahun. Sebelumnya, dalam hal kultivasi, secara alami ada kesenjangan besar antara dia dan Sui Zigui. Ouyang Nana menjadi marah karena malu, dia secara alami tidak bisa membiarkan Qin Chen mengalami kecelakaan di sini. Darah mendidih di tubuhnya itu, sebenarnya untuk membakar darahnya. Tetapi, pada saat ini, sebuah telapak tangan muncul dan Qin Chen yang menghentikannya dari belakang. Biarkan aku yang melakukannya, ucap Qin Chen suram. Ketika dia mencapai wilayahnya, dia tidak repot-repot memperhatikan junior seperti Sui Zigui. Bahkan, andalan keluarga Sui, wakil Master Pavilion Wenchang tidak ada apa-apanya di matanya. Tapi perilaku Sui Zigui membuatnya sangat tidak senang dengan mendengus dingin. Qin Chen mengangkat tangannya, telapak tangannya kusam dan langsung meraih telapak tangan Sui Zigui. Adegan ini mengejutkan para alkemis yang menonton. Apakah orang ini berencana untuk mati? Bahkan Ouyang Nana bukanlah lawan Sui Zigui. Dia hanya seorang anak yang tidak tahu dari mana dia berasal, berani melakukan sesuatu terhadap Sui Zigui. Bisik kerumunan di sekitar. Mata Sui Zigui menghina, dan sudut mulutnya mencibir. Di atas telapak tangannya Hua Guang yang menakutkan meletus di bawah telapak tangan ini, itu sudah cukup untuk meledakkan lengan Qin Chen dan mengubahnya menjadi debu. Di bawah mata semua orang, telapak tangan Qin Chen tiba-tiba meraih pergelangan tangan Sui Zigui. Sui Zigui hanya merasa bahwa kekuatan mengerikan telah menyerang dan bayangan Qiongqi tiba-tiba meledak dan rasa sakit yang menusuk tulangnya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia berteriak dan kemudian mendengar suara klik dan ada suara nyaring dari tulang tangan Sui Zigui. Berhenti! Teriak Zuegi. Rasa sakit yang hebat, membuat wajah Sui Zi memerah seperti babi menjerit kesakitan. Qin Chen mencibir. Telapak tangannya ditekan keras dan fitur wajah Sui Zigui sangat bengkok. Apakah kamu tahu siapa aku? Lepaskan aku. Ucap Sui Zigui berkata dengan marah. Wajah Qin Chen muram dan dia berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak peduli siapa kamu, ini adalah Pagoda Pil, pusat alkemis daratan. Setiap alkemis memenuhi syarat untuk masuk. Saya tidak peduli jika Anda adalah anak suci, tidak peduli wakil direktur Balai Penegakan Hukum, tidak peduli seberapa berani bermain-main. Saya tidak keberatan di depan alkemis yang tak terhitung jumlahnya, dan mengajari Anda apa yang disebut putra suci, yang tidak mengikuti aturan, ucap Qin Chen dengan dingin. Bocah ini berani mengajariku. Teriak Sui Zigui terlempar ke udara. Dia buru-buru mencoba menstabilkan sosoknya, tetapi esensi sejati dalam tubuhnya tampaknya membeku sangat kaku, tidak dapat mengendalikan tubuhnya sama sekali dan dia jatuh ke tanah dengan keras. Ini bukan tempat bagimu untuk memamerkan kekuatanmu, di sela kemarahan Sui Zigui, suara menembus langit terdengar dan beberapa penjaga yang sebenarnya agung tiba-tiba muncul di aula. Orang-orang ini penuh dengan kengerian dan mereka semua adalah Master Kaisar bela diri. Kenapa kalian masih tercengang? Segera menjatuhkannya untukku dan membawanya ke penjara, lalu interogasi dengan ketat. Teriak Sui Zigui. Para penjaga yang masih memandang Qin Chen satu demi satu dengan cahaya dingin di mata mereka. Berhenti. Sebelum mereka mengambil tindakan, Ouyang Nana dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan dingin. Kalian mundur. Kemudian dia menatap Sui Zigui dengan dingin dan berkata dengan marah, Sui Zigui, kamu memang tidak tahu malu. Kamu jelas melakukannya terlebih dahulu dan mengatakan bahwa Dansheng bertindak sembarangan. Pagoda dan ini, bukan milik keluarga Sui Anda, dasar sampah. Saya sudah memberimu peringatan tapi kamu masih berani main-main. Sepertinya kamu harus diberi pelajaran. Suara Qin Chen jatuh dan dia menamparkan wajah Sui Zigui ke kiri dan ke kanan dengan puluhan tamparan hingga pipinya bengkak menjadi roti kukus. Tindakan Qin Chen membuat banyak orang merasa lega.
Sue Zigui selalu sombong karena statusnya sebagai putra Santo tidak ada yang berani berkonflik dengannya. Sekarang dia akhirnya kena batunya. Tatapan putus asa dan niat membunuh membuat kaki Sue Zigui dingin langsung menjalar ke atas kepalanya. Dia tahu bahwa Qin Chen tidak bercanda dan jika dia benar-benar omong kosong, dia khawatir Qin Chen akan benar-benar membunuhnya. Sue Zigui berkata dengan gemetar. Hatinya terbakar amarah dan metode menakutkan Qin Chen membuatnya benar-benar tidak dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk melawan Qin Chen. Mendengus dan melemparkan Sue Zigui ke tanah lagi dan kau. Qin Chen memandang penjaga di pavilion dan Danta adalah tempat bagi para alkemis untuk berkomunikasi, bukan tempat di mana putra suci memamerkan kekuatan dan kekuasaannya. Danta menganjurkan kesetaraan, kebebasan, dan komunikasi. Dia ini hanya calon penerus Danta di masa depan. Faktanya, dibandingkan dengan alkemis lain, dia tidak memiliki hak istimewa. Belum lagi putra suci, bahkan penguasa Danta, jika Anda membantunya untuk melecehkan pavilion, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk tinggal di Danta. Apakah kamu mengerti? Ucap Qin Chen dingin dan nadanya serius membuat para penjaga merasa seolah-olah itu adalah master pavilion yang sedang memarahi mereka dengan keras dan tanpa sadar mengangguk dan berkata, Ya kami mengerti. Ini sangat bagus, sibuklah dengan urusanmu sendiri. Ucap Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata kepada Ouyang Nana, ayo kita pergi. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen dan subscribe channel versi novel, biar Mimin tetap semangat untuk mengupdate cerita selanjutnya.